pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini saya akan melaksanakan on the job learning implementasi 7 jurus BK hebat, khususnya jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 7 jurus BK hebat, khususnya jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu di sini apa itu resiliensi? Belum ya? Oke, nanti kita akan bahas bersama. Oke, minggu lalu pertemuan kita sudah membahas tentang membangun rasa percaya diri ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tumbuhkan resiliensi. Namun sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa itu? Pelin. Pelin ya. Ada keterangan? Sakit. Kalau sakit ya, apanya kita doakan teman-teman kita supaya cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi dalam kegiatan kita hari ini kita akan menggunakan metode ARKA ya. ARKA itu aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi ya. Jadi dalam materi kita akan menggunakan metode ARKA ya. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan, kita briefing dulu ya. Saya minta berdiri dulu semua. Silakan cari pasangan masing-masing. Hadapan. Sudah ada pasangannya semua? Ada yang tidak ada pasangannya? Oh ada ya, pas ya. Oh tidak ada. Oh ya, ada ya. Oke. Silakan berpasangan berhadapan. Oh ada satu yang tidak punya pasangan ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Oke. Jadi nama games ini up, down dan boom ya. Up, down dan boom. Jadi silakan kalian taruh tangannya ke depan. Ya. Terus bersilangan. Jadi kalau misalnya tangannya temannya di bawah, temannya yang lain di atas. Ya, begitu seterusnya ya. Oke, besok ini ya. Ya, empat ya. Karena 4 kan 2 tangannya ya. Ya, oke ya. Oke, siap ya. Sudah siap ya? Semua posisi tangannya di atas ya. Ya. Kalau saya bilang up, tangan yang di bawah naik. Mulai. Up. Up. Down. Up. Down. Boom. Oke, kita coba lagi. Sekali lagi ya. Oke, siap ya. Up. Down. Down. Up. Boom. Silakan duduk ya. Jadi ini bagus ya untuk melatih otak ya, latih otak untuk berpikir. Ya. Oke, sekarang kita masuk dalam kegiatan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah aktivitas ya, seperti tadi yang saya bilang tadi ARKA ya. ARKA itu aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi ya. Jadi kita masuk dalam aktivitas. Nah, di aktivitas ini saya minta kalian buat kelompok ya. Ya, kalian buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 8 orang. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi dengarkan dulu ya. Jadi sebelum membuat kelompok, jadi kegiatannya nanti itu aktivitasnya yaitu kalian akan saya suruh membuat menara ya dari kartu ini. Ya, jadi kalian akan membuat menara dari kartu ini. Ya,
silakan membuat menara sekokoh dan setinggi mungkin. Ya, ya. Jadi, tapi ingat, ya, ketika menara Anda nanti sudah berdiri, akan ada angin ribut, akan ada angin topan. Jadi nanti, misalnya ya, kalau misalnya nanti 4 kelompok. Kelompok 1 nanti akan memberikan angin ribut ke kelompok 2. Ya, angin ributnya nanti ada yang kipas-kipas ya, pakai buku. Kalau menaranya bisa bertahan berarti bagus ya, bagus caranya buat menara. Tapi kalau sebentar ada yang goyah atau ada yang roboh, berarti menaranya kurang bagus ya. Oke, silakan untuk buat kelompok dulu, satu kelompok 8 orang. Ya, silakan lihat mejanya ya, lihat mejanya. Ya. Oke, silakan cari teman ya, 8 orang. Satu karena kita akan buat 8 kelompok ya. Ya. Oke, silakan. Ini ya. Ambil kartu ya. Ingat kartunya nggak boleh dilipat, nggak boleh dirobek ya. Harus tutup. Oke. Ya, silakan dibuat menaranya. Waktunya cukup 15 menit ya. 15 menit saja ya. Nah, itu waktunya ya. Oh, kita serah. Pakai otak. Gimana caranya supaya Anda bisa membangun dengan kartu dan selotip yang ada. Dan ingat kartunya nggak boleh robek atau dilipat. Nah, di sini ditantang Anda berpikir. Gunakan. Buat menara sekokoh karena nanti ada angin ribut. Seirit-iritnya kalau aku udah irit. Gimana Anda bercanda? Ini semua ya. Masuk. Ya, tambah 5 menit. Jadi 20 menit. Itu kan belum mana saya gunting ya. Lepas ini dulu ya. Mana? Bisa baik buka ya. Stop. Ya. Kelompok 1 ya. Kasih angin ribut ke kelompok 2. Silakan. Silakan. Jadi angin
hati, kecewa, apalagi marah, apalagi emosi. Ya, ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ekspresi ya yang terjadi ketika apa yang kita harapkan atau apa yang kita ingin capai, nah, tiba-tiba tidak tercapai ya. Ya, itu namanya resiliensi ya. Kemudian pelajaran apa yang kalian dapat dari permainan lomba menara tadi? Apa kira-kira pelajaran yang bisa kalian bersama? Sabar, kesabaran, lagi konsentrasi. Pelajaran apa lagi yang kalian dapatkan dari permainan ini? Bahwa apa? Stres. Ya. Jadi ada pelajarannya yang didapat dari permainan ini bahwa untuk apa namanya untuk mencapai sesuatu itu tidak mudah, ya butuh proses, butuh. Oke, silakan dikumpul kartunya. Ya. Tadi kalian sudah melakukan aktivitas dan juga refleksi ya. Nah, sekarang kita masuk dalam konsep. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu resiliensi. Ya, jadi resiliensi itu bangkit dari kesulitan. Ya, jadi bangkit dari kesulitan dan beradaptasi secara positif dalam hidup. Ya. Jadi resiliensi itu atau boleh dibilang resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan, ya atau masalah. Ya, ya. Jadi resiliensi itu sangat penting, ya. Makanya tadi dalam permainan itu ya kelihatan di situ bahwa kadang ketika kita ingin mencoba melakukan sesuatu dalam hal ini positif ya, terkadang kita mengalami masalah ya, mengalami hambatan ya, seperti yang kalian sebutkan tadi, kecewa, marah, jengkel. Nah itu semua adalah bentuk-bentuk kesulitan. Nah, tapi ketika kesulitan itu datang, ya kalian tetap berusaha untuk apa? Ya mengatasi kesulitan itu ya. Kenapa ketika kebenaran ada roboh, kenapa kalian tidak berhenti di situ? Ya, tapi kalian tetap berusaha untuk ya membangun menara itu sampai berdiri ya, berdiri kokoh ya. Bahkan bahkan tadi ada yang ribut ya, yang mencoba untuk merobohkan. Ya, ada yang roboh, ada juga yang tetap bertahan. Nah, ya, yang bertahan itulah yang sebenarnya itulah yang dibutuhkan ya dalam hidup. Seperti itulah harusnya ketika Anda menghadapi masalah. Anda tidak boleh tidak mudah roboh ya. Ya, resiliensi bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh setiap individu ya. Jadi bangkit dari kesulitan itu bukan sifat dari bawaan, ya. Tetapi itu adalah keterampilan yang terus-menerus dipelajari, ya, dan dikembangkan. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa menolong kita, ya. Kalau bukan diri kita sendiri lah yang harus mendorong diri kita yang bangkit. Oke, selanjutnya. Apa itu resiliensi? Resiliensi atau daya lenting ya, daya lenting. Biasa disebut daya lenting atau daya juang. Ya, daya juang. Nah, kemampuan seseorang untuk yang pertama pulih cepat atau bounce back, bangkit kembali setelah mengalami kesulitan, kemalangan atau trauma. Di sini ada yang pernah mengalami kesulitan? Ada. Nah, terus apakah ketika Anda mengalami kesulitan Anda berdiam diri saja? Nah, tentu kalian pasti akan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, ya. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, berarti Anda sudah mempunyai resiliensi yang kuat, ya. Kemudian beradaptasi positif, mampu menyelesaikan diri dan berfungsi secara sehat dan produktif dalam situasi yang menekan.
Jadi contoh misalnya ya, pasti di kelas kalian ini pasti berbeda-beda karakter ya. Kadang ada situasi yang dirasa kita ini kayak tertekan, ya. Ya misalnya ada teman yang selalu mengomentari misalnya penampilan. Sebagai orang yang punya resiliensi yang bagus, pasti orang itu tidak akan terpengaruh dengan apa namanya, kata-kata teman yang apa namanya, ya, yang kadang menilai kita negatif ya. Nah, jadi kalau kita mampu apa namanya, kita mampu untuk menghandle semua itu, kemudian intinya mengubah kesulitan menjadi katalisator pertumbuhan. Ya, jadi kalau ada kesulitan, marilah kita apa namanya, kita berpikir jernih, ya, berpikir bagaimana caranya supaya kesulitan itu bisa kita atasi. Ya, oke. Apa manfaatnya menumbuhkan resiliensi? Pertama, mengurangi risiko gangguan mental, menurunkan risiko depresi, kecemasan, dan burnout. Apa itu burnout? Bunuh diri ya. Ya, ada sih yang bunuh diri karena stres. Nah, itu tadi kan saya sudah sempat dikatakan ya, bahwa pembangunan tadi ada stres ya. Jadi kalau kita punya resiliensi yang bagus, tentu kita bisa mengurangi risiko gangguan mental ya, karena pikiran kita ini selalu positif ya, selalu berpikir positif ya, tidak selalu berpikiran negatif sama orang ya. Kemudian meningkatkan keterampilan coping, memperkuat kemampuan dalam mengelola stres, emosi. Nah, ini penting sekali ya. Jadi stres itu harus dikelola, ya, emosi itu harus dikelola. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu bisa fresh, ya, pikiran kita ini bisa jernih, ya, sehingga apa namanya, hidup kita ini bisa apa namanya, bisa tenang ya. Kemudian memperkuat hubungan interpersonal. Individu yang resilien mampu menjalin komunikasi terbuka dan membangun jaringan sosial yang kuat. Ya, jadi resiliensi ini bisa memperkuat hubungan interpersonal. Ya, di sini ada di sini yang hubungannya dengan teman-temannya tidak bagus atau kurang bagus. Ada? Ada di sini yang suka ngombe-ngombe? Ada. Mulai hari ini, ya, stop ya, stop ngombe-ngombe. Ya. Kalau Anda masih ngombe-ngombe berarti Anda tidak resiliensi, ya. Ya. Teman itu adalah sahabat, ya. Teman itu adalah kawan, ya. Ya, ada istilah begini, orang lain itu adalah diri kita sendiri, ya. Ya, orang lain adalah kita, ya. Jadi kalau kita istilahnya menghina orang lain, berarti kita menghina diri kita sendiri, ya. Nah, apa regulasi emosi? Kemampuan untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi, sedih, marah, cemas di bawah tekanan. Ada di sini kalau emosi tetap tenang atau malah berteriak-teriak, ya? Ya. Siapa biasa kalau emosi suka berteriak-teriak, atau bikin status, ya? Bikin status di medsos, ya. Nah, itu kan gentar sekali, orang bisa baca bahwa ya kita ini tidak mampu mengendalikan emosi kita. Ya. Nah, kalau kita punya daya resiliensi, tentu kita walaupun kita emosi kita tetap tenang, ya. 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 Kalau bapak itu kalau biasa emosi ya saya biasa. Tapi kan saya bukan saya, ya. Jadi itu bagusnya kalau kita emosi baru kita tetap tenang, berarti kita bisa berpikir kira-kira kenapa sih saya harus emosi? Harusnya ada pertanyaan seperti itu dalam diri kita. Kenapa sih saya emosi? Apa sih untungnya kalau saya emosi? Ya, apa sih ruginya kalau saya emosi? Saya tangkap serius biasa gitu. Ya, terserah mau kata-katain kan urusanmu, ya. Kalau yang sakit, nah, itu orang punya resiliensi yang bagus. Pengendalian impuls itu mampu menunda kepuasan dan memilih tindakan yang rasional daripada yang impulsif. Ya, terkadang kan begitu, terkadang keinginan kita juga terlalu banyak ya, terlalu berlebihan, sehingga kadang kita tidak
sadari, oh ternyata yang saya inginkan ini ternyata sesuatu yang negatif. Ya. Tapi kalau kita bisa menahan itu, ya, menahan rasa itu, rasa apa namanya menggebu-gebu itu, nah, tentu kita bisa berpikir lebih jernih lagi, ya. Kemudian optimis, keyakinan bahwa kesulitan bersifat sementara dan masa depan akan lebih baik. Ya, jadi ingat bahwa kalau ada kesulitan itu hanya sementara, ya. Tapi yang namanya masa depan itu pasti selalu ada, ya. Ya. Kesulitan itu, orangnya kesulitan itu bersifat temporer, ya. Hari ini mungkin kau makan romo saja satu kali, tapi ke depannya itu ya makan enak-enak ini terusnya. Yang tidak selamanya makan romo terus, pasti ada saatnya kita makan ya, yang manis, ya. Yang berisi itu hanya satu kali saja. Ya. Apa ini efikasi diri, ya, kepercayaan penuh pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasi tantangannya. Jadi kalian itu harus punya kepercayaan diri, ya. Ya, supaya ketika ada anotat masalah, ada tantangan, kalian pasti bisa menghadapi. Ya, kuncinya kira pernah percaya diri, ya. Percaya diri, ya. Percaya pada diri sendiri. Analisis penyebab masalah. Nah, jadi kalau ada masalah dianalisis, ya, apa sih masalahnya itu, ya, kenapa sih bisa terjadi, ya, bagaimana cara saya menyikapi masalah itu, ya. Jadi itu harus harus tahu, ya. Nah, kemudian fokus, yakinlah bahwa kamu bisa melewati semua hal buruk yang terjadi dengan baik. Rasa percaya pada diri sendiri adalah inti dari resiliensi dan mental, ya. Jadi yakin bahwa Anda bisa melewati semua hal yang buruk. Jadi kita semua pasti pernah mengalami hal yang buruk, ya. Ya, tapi dengan rasa percaya diri dan mental yang kuat, kita pasti akan punya resiliensi yang bagus. Oke. Nah, 3 pilar dukungan eksternal, dukungan sosial, ya. Jalin hubungan yang suportif, keluarga, teman, mentor, komunikasi, berbagi cerita, dapat mengurangi stres dan memberikan perspektif baru. Ya, jadi kita ini adalah makhluk apa? Sosial. Artinya apa? Kita ini nggak bisa hidup tanpa orang lain. Presiden saja tidak mungkin apa namanya? Seandainya apa? Presiden tidak butuh tukang cukur. Ya, kira-kira gondrong di Prabowo ini. Iya. Tidak. Jadi walaupun Prabowo adalah presiden, pasti dia butuh tukang cukur, ya. Ya, begitu juga dengan kalian. Tidak mungkin kalian apa namanya? Seandainya kalian ini tidak bosan rambutnya di salon atau di mana, ya, pasti rambutnya akan panjang, ya. Seperti itu, jadi kita ini saling membutuhkan. Makna hidup, miliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang kuat, termasuk spiritual. Apa itu spiritual? Sebagai motivasi saat menghadapi tantangan, ya. Jadi kita itu harus memiliki tujuan, nilai, keyakinan, ya, sebagai motivasi yang saat mengatasi tantangan. Kemudian peluang kontribusi, merasa dibutuhkan dan mampu memberikan dampak positif pada lingkungan, ya. Jadi kita juga ini harus jadi orang penting, ya. Jadi orang penting. Orang penting itu berarti orang butuh kita, ya. Kalau orang tidak butuh kita, berarti bukan orang kamu, ya. Tidak butuhkan sama orang lain. Kalau kita masih butuhkan orang lain yang sama orang itu berarti kita ada sesuatu yang bagus yang mereka lihat dari kita, ya. Keterampilan jelas tadi itu, ya. Jadi ketika ada masalah kita harus cari tahu apa masalahnya dan apa solusinya. Self care yang konsisten, jaga keseimbangan emosional dengan pola makan sehat, tidur cukup, olahraga teratur, dan mendapat. Jadi ternyata kita itu tidak cukup hanya berpikir saja, tapi kita juga butuh makan, butuh tidur, butuh olahraga supaya otak kita itu bisa fresh, ya. Kelola stres dengan baik, gunakan teknik relaksasi, lakukan hobi atau curhat dengan orang terpercaya, ya.
Sini kalau ada stres, adakah yang tidur atau makan? Ya. Jadi kalau stres ya cari suasana yang bisa mengalihkan pikiran kita, ya, supaya pikiran itu tidak tinggal di dalam, ya, di dalam otak kita, ya. Kemudian mencoba hal baru. Nah, setiap keberhasilan kecil akan memperkuat efikasi diri. Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal yang kecil. Karena dari hal kecil itulah nantinya akan menjadi besar. Ya, jangan juga selalu mau yang besar saja terus, tapi tidak pernah memulai dulu dari. Orang bisa panjat pohon tidak mungkin langsung sampai di atas. Ya. Mulai dari mana? Mulai dari bawah dulu, ya, melangkah pelan-pelan, panjat pelan-pelan, dan akhirnya nanti bisa sampai tujuan. Ini ada studi kasus, ternyata self care adalah investasi ketahanan. 75% pengurangan tingkat stres. Ya, data menunjukkan korelasi kuat antara praktek self care menjaga kesehatan fisik, emosi, dan kemampuan individu untuk bangkit. Jadi kalau Anda Anda mampu menjaga kesehatan fisik, emosional, spiritual, itu akan membuat Anda mampu mengelola hormon stres, berpikir jernih, dan pulih lebih cepat dari tekanan hidup. Jadi kalau Anda punya self care yang bagus, Anda bisa bangkit, ya. Anda bisa. 4 langkah praktis menumbuhkan resiliensi. Apa tadi resiliensi? Daya lenting, ya, daya juang. Sadar diri, kenali emosi yang muncul, pahami kekuatan, kelemahan, dan batasan diri Anda. Jadi kenali kalau kalian emosi, itu yang saya bilang tadi, kenapa sih saya harus emosi? Ya. Apa sih untungnya saya kalau emosi? Kemudian pahami apa kekuatanmu, apa kelemahanmu. Ya, saya kira pernah kita bahas, ya. Apa kekuatanmu, apa kelemahanmu. Kekuatanku itu Pak, saya mampu menyanyi di WC. Kalau tidak ada yang lihat. Kalau kelemahan saya, ya, suka menangis, ya, cengeng, manja, kelemahannya. Ya, kalian tahu itu, ya. Dan batasan diri Anda. Oh, saya ini hanya mampunya sampai di sini, ya. Ya, jadi jangan memaksakan sesuatu yang kalian tidak mampu lakukan. Itu namanya motivasi bisa. Kita harus tahu batasan diri kita, ya. Oh, ada uang 10.000, mau beli emas, bisa nggak? Bisa. Apa yang bisa dibeli 10.000? Koinnya, rokok, ya, minuman apa itu, monthly, ya. Jadi harus sadar diri. Kemudian bertindak. Latih keterampilan coping, ambil langkah kecil yang konstruktif untuk mengatasi masalah. Ya, jadi tidak perlu tidak perlu sesuatu yang wow baru kita mau bertindak, ya. Dari hal kecil saja, Contoh kalau misalnya kalian belajar, ya, ya. Siapa di sini kalau belajar dia bilang saya harus ranking 1? Ada nggak? Ya. Jadi belajar itu bukan perlombaan, ya. Iya. Belajar itu bukan perlombaan siapa yang harus ini. Ya. Yang bagus adalah saya harus berusaha belajar supaya saya bisa mencapai apa yang saya. Jangan bilang saya belajar supaya saya jadi ranking 1. Jangan, ya, jangan berpikir. Tapi berpikirlah saya harus berusaha, ya, sekalipun saya mungkin agak lambat atau saya mungkin tidak sama dengan teman-teman saya, tapi ya, saya harus bisa belajar dengan baik. Oke, apa lagi? Refleksi. Ya, itu saya bilang tadi, selalu kita refleksi diri. Ya, ketika ada sesuatu yang sudah dilakukan, kita refleksi diri. Nah, itu ini refleksi namanya.
Itu tadi padahal sebenarnya masalah sepele itu kenapa sih saya tadi ada besar kan. Nah, itu refleksi akhirnya saya sadar nih, oh iya, besok saya tidak akan seperti itu lagi dan saya akan juga dengan teman-teman refleksi, menyadari apa yang sudah dilakukan. Nah, tumbuh dan bangkit. Nah, ini terakhir ini ya. Jadi kalian harus tumbuh dan bangkit. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ya, ingat, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ya. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, jangan bilang, begitu memang saya, memang begini nasibku. Tidak boleh ya. Ya. Memang saya ini romo, memang saya bodoh. Ya. Jangan. Tapi jadikan kesulitan itu kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat. Ya. Oke, saya mungkin sekarang kurang, tapi saya yakin bahwa besok saya mampu melakukan yang lebih baik. Itu namanya promens ya. Resiliensi adalah perjalanan, ya. Resiliensi apa namanya bahasa Inggrisnya ini? Resiliensi of journey ya. Journey. Mari kita mulai menumbuhkan ketangguhan kita hari ini, ya. Oke, jadi dengan resiliensi, bahwa resiliensi itu adalah perjalanan, ya. Ya. Jadi tetaplah kuat, tetaplah punya daya lenting yang hebat, ya, daya juang yang bagus supaya Anda bisa tangguh, ya. Oke, saya kira itu. Kalian sudah belajar tentang resiliensi ya. Ya. Jadi resiliensi itu sangat penting ya, sangat penting dalam membangun kehidupan ya, kehidupan kita ya di masa yang akan datang. Kira-kira apa yang ingin kalian lakukan ke depan ini setelah memahami atau setelah mengetahui apa itu resiliensi. Ya. Kira-kira apa yang kalian pengen lakukan ke depan ini? Mungkin Rere bisa setelah mengetahui resiliensi itu seperti apa? Atau apa strategi kalian ke depan supaya resiliensi ini betul-betul bisa ditumbuhkan? Emosi dan bisa mengontrol diri. Ya. Ada yang lain? Ada yang mau jelas yang lain? Apa strategi atau bagaimana Anda mengaplikasikan, menerapkan resiliensi ini dalam kehidupan kalian nanti di masa yang akan datang? Gimana? Tadi ini sudah menjawab bahwa ini tidak akan mudah lagi emosi, ya. Dan apa tadi? Ya, bisa mengontrol emosi. Ada yang lain? Ini ada. Saya mau tidak kelompok ada jawabannya. Ada yang menjawab. Apa strategi atau apa yang akan kalian kembangkan ke depan sehubungan dengan resiliensi? Ya. Setelah Anda tahu kan bahwa resiliensi itu resiliensi seperti ini. Apa harapan Anda atau apa yang ingin Anda aplikasikan atau apa yang ingin Anda lakukan? Ya. Setelah mengetahui bahwa resiliensi itu seperti ini, bagaimana Anda akan mengaplikasikan nanti ini tentang resiliensi dalam kehidupan selanjutnya? Apa? Satu saja. Ya. Oke, terima kasih. Selalu berusaha untuk bangkit dari kegagalan. Dari sini saya mau minta jawabannya dari sini juga. Oke ya. Jadi ya, kita sudah betul ya. Sudah betul yang disampaikan oleh teman-temanmu, termasuk juga tidak mudah. Never give up. Tidak mudah menyerah.
Itu ya, tidak mudah menyerah. Jadi ketika kalian apa namanya, ketika kalian ingin mencapai sesuatu, ya, ingin mencapai sesuatu tapi tidak perlu tercapai, ya jangan menyerah ya. Tapi bagaimana caranya bangkit supaya apa namanya, supaya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian tambahkan itu bisa tercapai. Ternyata saya dapat informasi baru ya. Tahu yang Thomas Alva Edison yang pencipta balon lampu? Ya, ternyata paling bukan dia gagal bukan 998 kali, tapi dia gagal paling lebih dari 10.000 kali. Ada yang terbang sedap. Bayangkan, nah ini termasuk residensi ini ya. Makanya saya bilang seandainya Thomas Alva Edison itu berarti di percobaan sebelum dia sempurnakan itu ya balon lampu, pasti kita tidak akan menikmati yang namanya terang ya, cahaya. Seandainya bayangkan 998 kali ya, sebelum yang saya dapat informasi ya. Nah itu berarti Thomas Alva Edison ini punya resiliensi yang kuat ya. Karena dia tidak mudah menyerah ya. Seandainya dia menyerah di percobaan ke 900 sekian sebelum itu, ya mungkin dunia masih gelap. Ya, jadi jadilah Thomas Alva Edison masa kini. Ya, iya. Jadi ketika ada masalah jangan menyerah. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Sampai kapan ya? Sampai berhasil. Sampai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dambakan, cita-citakan itu terjadi. Ya, jangan baru satu kali loyo nih. Ya, tidak mau parah itu. Banyak begitu ya, parah itu. Tengah mati kerja begini baru begini ya. Iya. Ingat, pemenang itu bukan yang apa namanya? Bukan yang berhasil melewati jalan yang mulus. Tapi pemenang yang sebenarnya itu adalah dia pernah gagal, dia pernah jatuh, tapi berusaha untuk bangkit kembali. Itu adalah pemenang yang sejati. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan punya resiliensi yang kuat. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih.